Film yang memiliki judul internasional Levitating ini mampu membuat diri ini ketarik dan masuk dalam alam rekaan Regas. 2 jam saya menikmati film ini tanpa rasa bosan. Dramanya, sambetannya, scoringnya, Pesta sambutan itu kita seneng bareng-bareng, jagain kampung Latas, kudu bareng-bareng juga. Salam sinema sahabat sinemalogi. Para Perasuk adalah film drama yang disutradarai Regas Banuteja. Film ini dibintangi Angga Yunanda, Anggun, Maudy Ayunda, Brian Domani, Ciko Kurniawan, Indra Birowo, Ganindra Bimo, dan lain-lain. Desa Latas, desa kecil di pinggiran kota, dikenal dengan pesta kerasukan. Sebuah tradisi turun-temurun yang sudah lama jadi bagian dari kehidupan dan hiburan warganya. Ketika mata air keramat tempat para perasuk mencari roh mulai terancam digusur, Bayu yang diperankan Angga Yunanda bertekad buat jadi perasuk utama yang akan memimpin pesta besar-besaran demi mengumpulkan dana untuk menebus kembali mata air itu. Tapi di tengah perjalanan, Bayu sadar bahwa ambisi saja tidak cukup buat menjadikannya perasuk sejati, apalagi buat menyelamatkan desa yang ia cintai. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Mungkin bagi kamu yang sering scrolling timeline sosmed pasti pernah menjumpai video atraksi kesurupan massal yang biasanya didominasi anak remaja yang sudah punya istilah sendiri, yaitu jamet ngereok, yang seakan di dalam tubuh mereka merasuk roh-roh hewan semacam macan, monyet, banteng, dan hewan-hewan lainnya. Film Para Perasuk kurang lebih mengangkat fenomena itu. Setelah menonton filmnya, saya tersadar bahwa film ini memiliki ketebalan cerita yang sanggup membuat penonton berpikir bahwa ternyata nggak semua yang berhubungan dengan roh atau kesurupan harus dilabeli film horor. Regas menyulap kisah tukang perasuk dengan pelamunnya menjadi drama suspense dengan sentuhan alam fantasiana yang penuh dengan eksplorasi atas obsesi anak manusia dan polesan trauma masa lalu melalui tradisi fiksi berupa pesta sambetan yang dibumbui konflik agraria yang sering terjadi di desa-desa kecil yang susah digerus oleh keserakahan oknum elit. Regas berhasil membangun dunia desa Latas dengan detail folklore yang terasa nyata walau sebenarnya fiktif belaka. Pendekatan yang dipakai lebih personal tentang bagaimana obsesi dapat menjauhkan seseorang dari realita. Cukup berani karena benang merahnya saja benar-benar menyenggol hal-hal yang absurd. Saya juga setuju bila plot di film ini dianggap fresh, baru, di luar pakem yang biasanya mainstream. Meski memang di awal-awal film terasa dragging dalam pembawaan cerita dari opening hingga pertengahan, tapi saya pribadi bisa menikmati. Para Perasuk menurut saya film yang memang sengaja dibikin untuk festival, jauh dari kata komersil atau yang mengincar predikat blockbuster. Tapi tetap ada beberapa elemen yang membuat film ini menyadari bahwa unsur cuan juga harus tetap dimainkan dengan cara apapun. Bisa dilihat dari jajaran cast-nya yang bukan kaleng-kaleng. Hanya di film ini kita bisa melihat kekuatan akting seorang lulusan Oxford yang mendapat peran remaja jamet yang demen ngereok. Tapi dari segala karakter yang ada di film ini, sosok Bayu yang diperankan Angga Yunanda lah yang membawa film pada point of view dari sosok karakter yang bermasalah, berlapis, dan kemaruk. Dia punya goal jadi perasuk, dia yang bermasalah sama bapaknya dengan masa lalunya, dia yang jatuh cinta sama jamet pelamun, dia yang trust issue sama sahabat sendiri, dia yang selalu merasa paling benar dan paling bisa sendiri, dia yang merasa terzolimi, dan yang paling menyebalkan, dia yang merasa paling overthinking sendiri. Sifat yang sangat bertentangan dengan profesi perasuk. Disinilah benang merahnya. Mungkin beberapa penonton umum akan bilang film ini nggak nyambung dan membingungkan. Ada yang bilang bikin pusing lah dan sebagainya. Tapi balik lagi, menonton Para Perasuk memang nggak gampang ya.
Buat kamu yang terlanjur benci sama musik-musik jejametan, kamu kayaknya bakal nggak suka sih sama film ini. Ya karena sepanjang film, kuping kamu bakalan mendengar iringan musik tabu-tabuhan plus dari suara selompret dan kendang dan alat musik lainnya. Buat kamu yang berharap ada adegan Angga Yunanda yang baper kecintaan sama Maudy Ayunda, ya jangan harap juga, karena film ini gak cuman tentang kisah cinta Bayu, tapi juga tentang penerimaan diri dan berdamai dengan masa lalu yang lebih kompleks dan lebih padat ketimbang urusan cinta-cintaannya Bayu. Kalau kamu berharap pengen dibikin nangis oleh Angga Yunanda, jangan berharap lebih sih. Hampir semua pemain di film ini bisa dibilang sangat totalitas. Jujur saja, dari awal film ini dimulai pelan-pelan saya kehilangan Anggun dan Maudy Ayunda. Saya tidak melihat mereka. Saya cuma melihat sosok Mbak Asri sebagai mentor yang tegas dan misterius, dan juga Laksmi yang terjebak pada pelarian atas trauma masa lalunya lewat sambetan. Film Para Prasuk banyak memasukkan unsur-unsur filosofis di dalamnya. Bagaimana riset yang sudah dilakukan Regas bersama tim penulis membuat cerita di film ini bisa diterima. Bagaimana menjelaskan 20 roh hewan yang dihadirkan dalam satu narasi, meski nggak semuanya, namun di alur film dijelaskan beberapa roh hewan yang ternyata tidak segampang dan segamblang itu dikulik menjadi sebuah mini cerita. Ada sejarah yang dibangun di setiap karakter roh hewan. Menurut saya, Regas berhasil menciptakan dimensi itu. Dia mampu menciptakan alam trans dengan segala keabsurdan yang ditampilkan. Momen-momen slow motion yang selalu hadir di saat irama musik tetabuhan mengguncang para pelamun sangat teatrikal tapi alami. Teriakan-teriakan berirama, bukan bernyanyi tapi memiliki nada, lewat suara khas Anggun membuat film ini menjadi sangat dinamis. Film yang memiliki judul internasional Levitating ini mampu membuat diri ini ketarik dan masuk dalam alam rekaan Regas. 2 jam saya menikmati film ini tanpa rasa bosan. Dramanya, sambetannya, scoringnya, scene-scene magisnya, dialog-dialognya. Inilah hebatnya sebuah film. Kalau saja seandainya Para Prasuk itu ada, mungkin saya mau jadi salah satu pelanggan tetapnya untuk bisa masuk ke alam sambetannya. Secara keseluruhan, Para Prasuk memberikan tontonan visual yang puitis dan artistik, terutama dalam penggambaran alam sambetan. Sebuah dunia halusinasi penuh kebahagiaan yang kontras dengan realita desa latas yang cadas. Penggunaan efek visual, meski terbilang ada kasar-kasarnya, entah kenapa saya bisa segampang itu memaklumi kualitasnya. Pada akhirnya saya jadi berpikir, kenapa saya bisa sesuka dan sebisa itu menikmati film ini? Apakah saya sudah mulai halu? Apakah permasalahan hidup saya selama ini jawabannya ada di alam sambetan? Para Prasuk cocok bagi kamu yang suka drama psikologis yang menyukai eksplorasi budaya dan visual artistik. Namun buat kamu yang berharap ada horror jump scare konvensional, jangan ada ekspektasi. Jangan sampai kayak penonton barengan saya yang di pertengahan film memilih walkout sambil ngomel-ngomel ke pacarnya karena katanya filmnya nggak ada serem-seremnya, nggak ada kaget-kagetnya. Demikian video reaksi dari film Para Prasuk yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.